Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Pidato Bahasa Indonesia tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita senjungkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu memberikan syafaat kepada umat minat dunia hatta al-akhirah. Amin. Kayu bundar dijadikan roda, lebah kayu suka mengingat. Bangkitlah wahai pemuda, nikmati perjuangan penuh dengan semangat. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini yang akan berpidato dengan tema peran generasi muda Islam di era milenial. Setiap pemuda adalah permata bagi negaranya, dan harapan tinggi seorang pemuda untuk menjadi sosok yang unggul dan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Syubanul Yawm Rijalul Ghad, seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini lewat syairnya yang indah dengan berkata, Inna fi yadi sa'bani amrah ummah wa fi ahdaniha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat suatu umat, wa fi ahdaniha hayataha, dan sesungguhnya di kaki pemudalah terdapat keadaan umat. Andai pemuda yang kuat dan amanat, bangsa akan menjadi hebat. Tapi andai pemuda yang lemah dan khianat, bangsa akan menjadi hancur kiamat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinahum huda. Kami kisahkan padamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beribadah kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula mereka petunjuk. Ayat di atas menerangkan seorang pemuda Ashabul Kahfi yang kuat imannya dan kokoh pendiriannya dalam memegang prinsip kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi muda Islam di era milenial, maka pemuda harus mampu mempertahankan akidah dan keimanannya, tidak mudah tertipu daya oleh golongan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan merusak masa depan, seperti pergaulan bebas, di antaranya
perjudian, perzinaan, minum minuman keras, dan narkotika. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan tentang 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di antaranya wasyabun nasa bi ibadatillah, seorang pemuda yang dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua, berjiwa pemimpin. Sebagai pemuda, kita harus mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan dan atas apa yang dia miliki. Mengerti betul bahwa hidupnya dengan syarat dan amanat akan kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda harus jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin yang misalnya cuma selfie atau foto, umbar aurat di WhatsApp, hingga game online menjadi hobi, hingga kita lupa sholat dan ngaji. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dapat kita simpulkan sebagai pemuda harus mampu mempertahankan akidah dan keimanannya serta berjiwa pemimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Beli ketupat di pasar pagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Walau ma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan pada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pidato bahasa Indonesia tanpa halangan suatu apapun. Bangun tidur tak lupa sarapan pagi dengan ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk hadirin yang terhormat, Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan yang berbahagia. Perkenankan saya berdiri di sini menyampaikan pidato yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap pembentukan akhlak remaja. Saat ini teknologi semakin maju. Hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Di kalangan remaja, pengguna media sosial dapat mempengaruhi pola kehidupan remaja. Banyaknya fitur-fitur menarik dalam media sosial yang membuat mereka malas dan kecanduan. Keadaan ini membuat waktu mereka banyak yang terbuang karena
ruang dan aktivitas yang terganggu. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Google, Twitter, dan sejenisnya seakan menjadi keharusan bagi remaja untuk memilikinya. Bahkan, jika tidak memilikinya, akan dianggap kurang bergaulan, cupu, dan akan dikucilkan oleh komunitasnya. Adanya media sosial dapat mengakibatkan dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positifnya yaitu para remaja menggunakan media sosial untuk memasarkan iklan, membuat mereka termotivasi untuk mengembangkan diri melalui teman-teman yang dijumpai online. Dan akan mudah memperoleh informasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak remaja yang kecanduan karena menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, sehingga dapat menurunkan produktivitas dan rasa sosialnya berkurang. Selain itu, media sosial dapat disalahgunakan untuk menebarkan fitnah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'danikum wa la tajassasu wa la yahtabakum ba'dan. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahu akhihi faqarituhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena bagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentukanlah kau akan berhak suci kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk itu, solusinya yaitu kita harus bisa membatasi diri. Dimulai dari membatasi aksesnya. Mulailah kurangi bermain game dan update status. Mulailah mencari kesibukan lain seperti bermain dengan teman-teman di dunia nyata, ikut organisasi maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Media sosial memang baik bagi remaja, tapi kita harus dapat membagi antara orang tua, belajar, dan teman yang di sekitar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Ibu pergi pakai kebaya, perginya hanya sesaat. Terakhir sudah pidato saya, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
perjuangan yang saya lakukan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seleksi lomba pidato bahasa Indonesia tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kayu bundar jadikan roda, lebah kayu suka menyengat. Bangkitlah wahai para pemuda, nikmati perjuangan semangat. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan judul Peran Generasi Muda Islam di Era Milenial. Setiap pemuda adalah permata bagi negaranya. Harapan tinggi seorang pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul khair. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Hulayaini lewat syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi yadi sabani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat suatu umat, wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki pemudalah terdapat keadaan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan menjadi hebat. Tapi andai pemudanya lemah dan hianat, bangsa akan menjadi hancur kiamat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul 'azim. Kami kisahkan pada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang kehebatan pemuda Ashabul Kahfi yang kuat imannya dan teguh pendiriannya dalam memegang prinsip kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi Islam di era milenial, maka pemuda harus memiliki dua karakter. Karakter yang pertama, keteguhan dan keimanan yang kokoh. Setiap pemuda harus kuat dalam mempertahankan akidah dan keimanannya, tidak mudah tertipu daya oleh golongan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan merusak masa depan. Misalnya, pergaulan bebas yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, perjudian, minuman keras, dan narkotika. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan tentang 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di pada masya. Di antaranya masyabun nasya' yang ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah. Karakter yang kedua, berjiwa pemimpin. Setiap pemuda harus kuat dan bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan sehari-hari dan atas apa yang ia pimpin. Mengerti betul bahwa hidupnya syarat dengan amanat dan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pemuda harus menjadi pemimpin, bukan menjadi pemimpin yang misalnya cuma selfie, upload foto umbar aurat di WhatsApp, game online menjadi hobi, hingga lupa sholat dan mengaji. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dapat kita simpulkan sebagai generasi Islam di era milenial, maka pemuda harus memiliki keteguhan dan keimanan yang kokoh serta berjiwa pemimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Beli ketupat di pasar pagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mas Fatih.
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman itu sampai hadirin yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato yang kurang biasa hadapan aku. Nah, bagaimana? Menggunakan media sosial yang bijak ataupun sebaliknya? Sebenarnya siapa sih yang bijak menggunakan media sosial? Semua pasti sudah menggunakan media sosial dari mulai anak kecil sampai kakek dan nenek. Setiap jam pandangan mereka tertuju pada handphone. Media sosial bisa memberikan dampak positif ataupun negatif bagi kita. Adapun dampak positifnya yaitu menjadi sarana silaturahmi, menemukan teman-teman atau teman-teman, menjadi ajang bertransaksi dan berbisnis, kita menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Ada juga pengaruh negatif dalam bermedia sosial, yang memakan waktu produktif. Canduan jaringan sosial, mudah tersebarnya berita hoax, kriminal, pornografi, penipuan, dan lain sebagainya. Yang itu sedikit contoh dari pengaruh adanya media sosial. Hadirin yang saya hormati, akhlak pada diri seorang remaja bisa mendorong kita untuk adab dalam media sosial. Adapun adab dalam media sosial yaitu 1. Tabayyun atau bijak-bijak. 2. Menyampaikan informasi yang benar. Yang ketiga, menyerang membuat fitnah, kebencian, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak untuk mengolok-olok orang. Yang kelima, tidak untuk menyebarkan berita hoax. Yang keenam, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 100 yang berbunyi, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Maka orang-orang yang jadi yang saya hormati, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika mereka menggunakan yang kreatif, maka mereka akan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang baik bagi mereka.